selalu saya tanamkan kepada teman-teman Brimob, anggota saya di Sat Brimob adalah tetap lakukan tugas itu secara humanis. Saya punya anggota Bribka Nurman ini memang luar biasa. Awal sekali saya tidak tahu kalau dia melakukan hal itu. Selama mengelola rumah singgah itu, bagaimana saya bisa terus memotivasi pasien sehingga pasien yang sudah lama berobat tetap melanjutkan pengobatannya sampai selesai. Korps Brigade Mobil sebagai pasukan elit kepolisian menjadi garda terdepan yang diandalkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya ancaman berintensitas tinggi. Satuan Kerja Brimob tidak hanya bertugas dalam gerakan radikal bersenjata atau pengamanan unjuk rasa yang anarkis, tetapi juga terlibat dalam aksi humanis untuk masyarakat, seperti yang dilakukan Brimob Polda Sulsel. Mungkin masyarakat juga tahu bahwa Sulawesi Selatan ini selalu identik dengan kekerasan. Oleh karena itu sejak saya diberikan amanah di sini, saya mencoba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merubah stigma ini. Brimob ini juga manusia. Memang yang paling sering itu sebagaimana yang menjadi pokok bahwa mereka ini disiapkan untuk menghadapi situasi yang eskalasi tinggi, ya. Eskalasi tinggi ini tidak hanya mencakup keadaan darurat, tetapi juga mungkin keadaan di mana terjadi huru-hara. Tetapi tetap yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman Brimob adalah tetap lakukan tugas itu secara humanis, sehingga sisi-sisi manusiawinya tetap mengemuka. Sebagai satuan kerja yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtipmas yang berintensitas tinggi, Brimob nyatanya juga turut aktif dalam melakukan kegiatan humanis, terutama dalam proses evakuasi dan melayani masyarakat. Ada sub-sub fungsi yang dimiliki oleh Satuan Brimob, yaitu adalah pencarian dan pertolongan, di mana fungsi ini kita kedepankan khususnya di dalam menugaskan Satuan Brimob pada saat terjadi bencana atau pada saat terjadi situasi darurat di mana memerlukan pencarian dan pertolongan ini. Menyelamatkan nyawa masyarakat menjadi fokus utama dari Brimopolda Sulawesi Selatan. Sudah tak terhitung berapa nyawa yang telah diselamatkan oleh Satker Brimob ini. Salah satunya saat evakuasi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Luwu Mei lalu. Berkejaran dengan waktu, Brimopolda Sulsel harus dengan segera mengevakuasi warga yang terisolasi. Kami sangat terkesan sekali pada saat kami melakukan evakuasi di Luwu, ya, di mana pada saat itu masyarakat Latimojong membutuhkan pertolongan yang sangat krusial. Karena di situ mereka tidak bisa turun, kita tidak bisa naik. Pada saat saya menyelamatkan satu anak yang lumpuh, di mana anak itu sebenarnya sudah mau ditinggal sama orang tuanya. Karena orang tuanya yang bawa satu anak 4 tahun, satunya lagi anak 6 tahun, dia udah kanan kiri. Nah, anak yang bayi yang lumpuh hampir ditinggal. Mendengar ada evakuasi pakai helikopter, akhirnya ibunya kembali lagi mengambil anak tersebut, digendong karena jarak tidak jauh dari tempat evakuasi, akhirnya alhamdulillah bisa kita selamatkan. Medan dan kondisi alam menjadi tantangan terbesar bagi Brimob Polda Sulawesi Selatan. Tapi itu tidak menghentikan mereka menyelamatkan setiap nyawa. Untuk yang di sini, di SAR, itu kita benar-benar bagaimana mengabdikan diri kita kepada masyarakat untuk mengajak, ayo kamu harus selamat. Di situ jiwa kemanusiaan kita tanamkan ke anggota kita. Seperti motonya Brimob, jiwa raguku demi kemanusiaan. Berkat aksi Brimopolda Sulawesi Selatan atas perannya dalam penanganan korban bencana alam, Kementerian Sosial pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kerja keras mereka. Demi menghadapi medan yang sulit saat proses evakuasi
dan pengamanan berintensitas tinggi, tentu dibutuhkan kondisi fisik dan keterampilan membaca lapangan. Karenanya, berbagai pelatihan kerap dilakukan oleh Brimopolda Sulsel sebagai bekal para anggota. Kemampuan SAR ini adalah kemampuan yang harus selalu dijaga. Ada latihan SAR air, SAR darat maupun SAR hutan. Nah, kalau di sini kita ada alat perlengkapan yang bisa kita gunakan untuk latihan rappelling, kemudian mountaineering, termasuk SAR air. SAR air kita tidak sedikit pekerjaan kita khususnya untuk orang hilang tenggelam itu tidak sedikit. Selain SAR air, latihan SAR darat juga kerap dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam mengevakuasi korban longsor maupun jatuh dari tebing. Simulasi ini pun dibuat serealistis dan sedetil mungkin demi penguasaan medan pada saat evakuasi bencana nantinya. Yang tak kalah penting, ada juga kegiatan pelatihan trauma healing untuk korban bencana. Anggota Brimob wajib memberikan pemulihan mental bagi korban bencana alam agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Giat SAR Brimopolda Sulsel tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, namun mereka juga aktif dalam melakukan pengecekan terhadap warga pesisir sebagai langkah pencegahan bencana, seperti halnya patroli pantai khususnya di hari-hari libur. Agar selalu memperhatikan anak-anaknya, agar tidak pergi ke tempat yang terlalu dalam. Jiwa ragaku demi kemanusiaan bukanlah sekedar moto bagi Brimob. Sederet aksi sosial rutin dilakukan oleh seluruh anggota Brimopolda Sulawesi Selatan, mulai dari mengadakan kelas kejar paket A sampai Jumat Berkah. Seluruh anggota Brimopolda Sulsel secara sukarela setiap bulannya memberikan sebagian rezekinya untuk mereka yang kurang mampu. Dan selain kita memberikan makanan, kadang-kadang kita mengedukasi mereka, khususnya anak-anak jalanan, anak-anak pang. Kita selalu memberikan himbauan, kita mengajak mereka, memotivasi anak-anak pang itu supaya mindsetnya berubah. Tak berhenti di situ, Brimopolda Sulsel pun memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan lahan pekerjaan. Awal mulanya kami dulu sering melakukan kayak anggota kami tidak mempunyai kesibukan bersama sehingga kami sering melakukan hal-hal negatif. Dan 1 tahun lebih ini alhamdulillah semenjak hadirnya ini cuci motor yang dibuat oleh anggota Brimob, kami semua bisa mendapatkan penghasilan yang alhamdulillah cukup untuk memenuhi makan sehari-hari. Bukan hanya sebagai tugas dari pekerjaan, panggilan melayani masyarakat secara humanis nyatanya juga mengakar hingga ke pribadi para anggota Brimob. Seperti yang dilakukan oleh Bribka Nurmansyah yang dengan sepenuh jiwa raganya membantu mereka yang membutuhkan tempat singgah. Beberapa rumah sakit di Makassar seringkali menjadi rujukan berobat untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hal itulah yang membuat banyak sekali pasien rela datang jauh dari luar Pulau Sulawesi untuk melakukan pengobatan di Kota Makassar. Tak jarang, banyak pasien yang terkendala dengan biaya tempat tinggal di Makassar. Inilah yang mengetuk hati salah satu personil Brimopolda Sulsel, Bribka Nurmansyah, untuk membuat inovasi rumah singgah pasien. Rumah singgah yang kami peruntukkan untuk pasien-pasien yang dari luar Kota Makassar yang melaksanakan berobat jalan yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal di Makassar, di mana banyak saudara-saudara kita yang memikirkan untuk biaya transportasi, biaya makan, bahkan biaya kos. Disinilah kami ada, itu rumah singgah sigap untuk memberikan wadah ke mereka sebagai tempat beristirahat mereka di sini. Latar belakang terbentuknya rumah singgah itu waktu kami lagi buat beberapa kegiatan, kami berkunjung ke rumah sakit dan kami melihat banyak pasien-pasien yang tidur di emperan rumah sakit, di masjid rumah sakit. Akhirnya kami bersama beberapa teman menanyakan kenapa bisa tidur di rumah sakit. Ternyata mereka tidur di rumah sakit karena faktor biaya. Akhirnya kami dengan teman-teman berinisiatif untuk
membuat atau menampung mereka di rumah singgah. Tahun ini adalah tahun keempat rumah singgah sigap berdiri. Sudah ada lebih dari 130 jiwa yang ditolong oleh rumah singgah sigap. Mungkin ada pertanyaan kenapa selama 2020 pasien kami tinggal sedikit ya, dalam kalau kita rata-ratakan dari 4 tahun 100 lebih pasien, karena pasien kami yang kami tampung kami tidak membatasi sampai kapan mereka tinggal. Jadi ada pasien kami beberapa itu sampai 1 tahun lebih, ada hampir 2 tahun. Intinya kami terus memotivasi mereka untuk sembuh. Bribka Nurmansyah tidak membatasi berapa lama pasien akan tinggal di rumah singgah sigap, karena banyak dari mereka yang tinggal mengidap penyakit yang membutuhkan penanganan serius, seperti Rizka, warga Sorowako yang pernah tinggal 2 tahun di rumah singgah sigap. Tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, Rizka bahkan didampingi dalam proses pengobatannya hingga sembuh. Oh, kalau masalah pelayanannya Kak, alhamdulillah nyaman. Kalau yang berkesan selama di sana Kak, kalau ini waktu drop yang bolak-balik urus di rumah sakit, kayak ambil darah, urus pengobatan, urus obat-obatnya di sana ada Kak Norman, ada relawannya juga. Di sana juga kayak bukan orang lain jadi ditempati, kayak maksudnya sudah kayak keluarga sendiri, apalagi kan sudah 2 tahun di sana tinggal, jadi nyaman juga selama tinggal di sana. Pintu rumah singgah sigap terbuka bagi siapapun yang ingin bersinggah, tidak peduli berapapun usia dan apa sukunya. Namun tetap ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan guna menciptakan situasi kondusif bagi sesama pasien. Untuk bisa tinggal di rumah sigap, yang paling utama yang kami prioritaskan yaitu SKTM, surat keterangan tidak mampu yang direkomendasikan oleh kepala desa. Kenapa? Karena kami bagaimana bisa untuk memfilter beberapa pasien yang betul-betul tidak mampu untuk menggunakan rumah singgah ini. Selain itu, pasien yang diizinkan tinggal di rumah singgah hanyalah mereka yang tidak mengidap penyakit menular. Lagi-lagi, ini diberlakukan untuk keamanan pasien dan pendampingnya. Untuk bisa mendaftar di rumah singgah sigap, Bribka Nurmansyah menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Daftarnya kami biasanya melalui admin, WA, terus perawat-perawat rumah sakit atau rekomendasi dokter yang merekomendasikan mereka untuk tinggal di rumah singgah sigap ini. Selain dapat mendaftar secara online, Bribka Nurmansyah juga mempunyai cara lain untuk membantu pasien yang membutuhkan tempat singgah. Kunjungan ke rumah sakit untuk mencari beberapa pasien yang tidur di emperan rumah sakit. Jadi dalam 1 minggu itu kami selalu berkunjung ke rumah sakit. Intinya setiap kami berkunjung ke rumah sakit, kami melihat ada tidak pasien yang betul-betul membutuhkan rumah singgah sigap ini. Ada beberapa dari dokter, perawat yang memang sudah mengetahui kontak kami apabila ada pasien-pasien yang selesai rawat inap, yang ingin melaksanakan rawat jalan dan tidak memiliki tempat tinggal dan mereka tidak mampu, dokter atau perawat itu yang menghubungi kami. Sehingga setelah kami data dan mencocokkan data bahwa ini persyaratan memenuhi standar, memenuhi persyaratannya kami jemput. Banyak rumah sakit regional di Makassar yang merekomendasikan rumah singgah sigap kepada pasien rawat jalan mereka. Di antaranya Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Unhas, dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Pasien-pasien yang memang sudah indikasi rawat jalan, tapi secara medis masih memerlukan controlling di Wahidin, memerlukan penanganan di Wahidin, misalnya pasien onkologi yang akan dilakukan kemoterapi, yang akan dilakukan radioterapi, itu kan sebenarnya tidak mesti dirawat di Wahidin. Artinya pasien-pasien yang semestinya sudah bisa dirawat jalankan dengan adanya rumah singgah ini bisa menjadi tempat wadah mereka untuk bisa paling tidak, apalagi pasien yang jauh itu sangat terbantu dengan keberadaan rumah singgah ini. Tentu sudah banyak pasien dan keluarga yang terbantu dengan inovasi humanis Bribka Nurmansyah ini.
Terlebih mereka yang datang dari luar kota Makassar, seperti Amin dan orang tuanya yang jauh-jauh datang dari Timika, Papua untuk berobat ke Makassar. Awal mula kami berobat ke Makassar ini sebenarnya bapak di luar mengalami tumor di bagian usus. Namun pada saat masuk ke bulan 2, ternyata ibu juga punya gejala penyakit, yaitu tiroid atau benjolan di bagian leher. Setelah 7 bulan tinggal di rumah singgah sigap untuk mendampingi kedua orang tuanya, Amin akhirnya berinisiatif menjadi salah satu relawan di rumah singgah ini. Jadi seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan kami berobat sini, kami kan sering memperhatikan rekan-rekan kami begitu sibuk dalam mengurusi pasien-pasien yang berada di rumah singgah ini, mulai dari rumah singgah 1 dan 2. Jadi muncullah inisiatif kami sebagai pendamping bahwa kami harus membantu. Karena melihat banyaknya pasien yang harus ditangani, tentunya rekan-rekan kami di rumah singgah sigap ini pastinya merasa kewalahan. Jadi dari situlah awal mula kami ingin sekali untuk membantu rekan-rekan rumah singgah sigap ini. Kami pernah mengikuti kegiatan beliau, ternyata memang benar-benar sibuk. Belum pendampingan di rumah sakit, adapun rumah sakitnya itu banyak, ada Wahidin, ada Unhas, dan Bayangkara. Itu yang kami lalui selama bergabung di rumah singgah ini. Berdiri sejak 2020 di Makassar, rumah singgah sigap yang diinisiasi Bribka Nurmansyah kini memiliki 2 bangunan di 2 lokasi berbeda. Ada total 15 kamar yang bisa digunakan untuk melayani pasien dan pendamping. Untuk saat ini, alhamdulillah, rumah singgah sigap kami memiliki 2. Yang pertama itu kami memiliki di BTP, Blok B nomor 370. Itu rumah singgah kami yang pertama dan kami jadikan sebagai kantor juga. Terus yang kedua cabangnya kami ada di Bung Permai, beralamatkan di Kompleks Bung Permai, Blok A nomor 17. Kedua rumah singgah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang menunjang proses kesembuhan pasien. Selain tempat istirahat yang layak, Bribka Nurmansyah juga menyediakan bahan makanan untuk para pasien secara gratis. Bahkan, Bribka Nurmansyah juga bekerja sama dengan tukang sayur keliling agar mempermudah pendamping pasien memilih bahan makanan yang dibutuhkan. Semuanya bisa dipilih secara cuma-cuma. Untuk proses memasak, Bribka Nurmansyah menyerahkannya kepada penghuni rumah singgah, karena masing-masing pasien memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Fasilitas yang diberikan pun tak berhenti di situ. Terus kami juga memberikan fasilitas ambulans. Kami memiliki 1 ambulans yang dimana yang mengantar mereka untuk tiap harinya berobat, pengantaran dan penjemputan mereka untuk melaksanakan berobat jalan. Ambulans rumah singgah sigap sudah dilengkapi dengan tabung oksigen, kursi roda, hingga berangkar untuk membawa pasien ke rumah sakit. Selain itu, bagi pasien luar kota ataupun luar pulau yang telah mendaftar online dan membutuhkan jemputan, ambulans ini siap digunakan untuk menjemput di bandara ataupun terminal. Hebatnya, pelayanan yang diberikan rumah singgah sigap tidak berhenti pada saat pasien dalam masa pengobatan. Bribka Nurmansyah bahkan turut melayani pasien yang meninggal dunia dan mengurus proses pemakamannya. Jika ada pasien kami yang meninggal, itu kami memberikan pelayanan bagaimana kami mengurus jenazahnya, mulai dari surat kematian, sampai kami menguruskan pemandi, sampai mengkafani. Akhirnya kami mengantar sampai ke bandara. Terus untuk yang meninggal dan dikuburkan di Makassar, kami akan mengawal dan memberikan fasilitas ambulans untuk
sampai ke pemakaman. Dalam menjalankan aksi humanisnya, Bribka Nurmansyah tidak melakukannya sendiri. Dia dibantu oleh relawan dari komunitas Sahabat NTS Peduli dan juga Brimob Polda Sulawesi Selatan. Kami dirikan itu dengan beberapa teman komunitas yang kami ajak untuk bagaimana bisa berkontribusi sehingga kami dapat menyewa. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan Dansat kami, Kombes Pol Heru Nopianto SIK MHAN, kami didukung tenaga medis. Tim medis di sini dia standby di rumah singgah untuk menangani pasien kami yang mungkin perlu bantuan di rumah singgah untuk tiap harinya. Yang kedua, alhamdulillah Dansat kami juga memberikan fasilitas ambulans. Keberhasilan Bribka Nurmansyah dalam menjalankan rumah singgah sigap tidak bisa lepas dari dukungan orang terkasih. Vivi Elvira, istri dari Bribka Nurmansyah, mengikhlaskan rumah mereka berdua sebagai tempat rumah singgah sigap. Support saya itu salah satunya itu ya, karena berhubung saya juga nggak bisa selalu mendampingi suami dan rumah ini sudah ada bertahun-tahun nggak ditempati juga ini kan rusak. Jadi saya bilang ya udah, karena di sana juga sudah banyak permintaan dan tempatnya sempit, butuh banyak ruang untuk pasien-pasien supaya banyak yang tempati. Jadi saya ikhlas untuk ini rumah ditempati gitu. Tentu ada tantangan dalam menjalankan rumah singgah sigap ini, tapi itu tidak menghalangi niat baik Bribka Nurmansyah. Tantangan yang pertama yang saya hadapi itu selama mengelola rumah singgah itu bagaimana saya bisa terus memotivasi pasien sehingga pasien yang sudah lama berobat itu tetap melanjutkan pengobatannya sampai selesai. Yang kedua, tantangannya saya itu bagaimana cara saya mengelola dana yang masuk sehingga bisa mencukupi untuk operasional kami, operasional kebutuhan ambulans, operasional kebutuhan dapurnya kami, terus operasionalnya teman-teman relawan. Rasa peduli Bribka Nurmansyah kepada sesama memanglah tinggi. Jauh sebelum membuat rumah singgah sigap, Bribka Nurmansyah terlebih dahulu membuat rumah belajar yang dikhususkan untuk anak-anak putus sekolah. Kegiatan di rumah belajar ini yaitu kegiatan untuk adik-adik kita yang tidak sekolah, sehingga kita memberikan fasilitas rumah belajar di mana alhamdulillah saat ini untuk tenaga pengajar yaitu dari adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan dari Brimob, di mana alhamdulillah semenjak kepemimpinan Dansat kami, Dansat Brimob, Kombes Pol Heru Nopianto SIK MHAN, beliau akan memfasilitasi kami bagaimana nanti kelak adik-adik kita ini akan mendapatkan paket ijazah, mulai dari jenjangnya paket A, paket B, paket C. Jadi sekarang PR-nya kami untuk di rumah belajar ini bagaimana adik-adik kami ini bisa betul-betul bisa untuk membaca dan menulis, sehingga nanti pada saat mereka ujian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat ujian paket. Manfaat dari rumah belajar yang diinovasikan oleh Bribka Nurmansyah ini banyak dirasakan oleh warga sekitar dan para relawan yang turut membantu. Jadi kalau untuk selama adanya rumah belajar ini bisa dilihat sendiri. Jadi di sini kan ada banyak anak lah. Terus ada yang mungkin udah sekolah, ada juga yang belum nih. Bagi anak-anak yang belum bersekolah, kita bisa mewadahi mereka untuk belajar, mulai dari belajar menghitung, membaca, mengenal huruf-huruf hijaiyah. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Norman karena sudah bisa dibilang sangat banyak membantulah dari teman-teman relawan dan juga teman-teman atau adik-adik di sini selama proses belajar mengajar. Kita sangat terbantukan dengan bantuan-bantuan yang disupport dari Bapak Norman. Banyak hal yang bisa dipetik dari kebaikan hati Bribka Nurmansyah. Dengan seluruh jiwa raganya, ia selalu membantu sesama tanpa pamrih.
Mungkin bukan dunia yang ia dapat, tapi rasa syukur dan doa yang terus mengalir dari mereka yang terbantu. Saya sangat bersyukur dengan adanya ini rumah singgah. Seperti saya kasihan orang tidak mampu, jadi sangat terbantu buat saya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, yang masih banyak di luar sana kasihan yang membutuhkan. Tinggal di luar berobat di dalam di rumah sakit, tapi tinggalnya kasihan kadang di masjid. Jadi alhamdulillah dengan adanya rumah singgah orang tidak mampu bisa terbantu. Sangat bangga terhadap Pak Norman dan bersama relawannya itu. Dan memang saya selama 2 bulan lebih di sini tidak pernah barangkali dimintakan biaya apa-apa. Dan memang kami sangat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala bantuannya, partisipasinya selama kami di sini. Beliau mudah-mudahan diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang semua tinggal di sini bisa segera menyusul pulang sama-sama kami. Saya punya anggota Bribka Nurman ini memang luar biasa. Awal sekali saya tidak tahu kalau dia melakukan hal itu. Nurman ini melakukan satu tindakan sosial yang mereka, satu tim kecilnya itu tidak pernah menggunakan uniform kepolisian. Harapan saya Nurman sehat selalu, jangan sakit, supaya bisa nolong lebih banyak orang. Menjadi manusia bukanlah sekedar hidup berdampingan dengan sesama saja, melainkan bagaimana bisa berguna bagi orang-orang sekitar, bahkan bagi orang yang belum kita kenal sebelumnya. Saya dan harapan saya ini tidak lepas juga dari tagline Brimob, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Nah tentu di sela-sela kemampuan tugas yang diberikan oleh negara, beban tugas yang diberikan oleh negara untuk menghadapi kasus-kasus dengan ancaman intensitas tinggi, jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia. Dan selalu saya sampaikan kepada seluruh anggota saya, tidak hanya Brimob, bahwa sampai dengan saat ini saya tetap meminta mereka untuk berbuat baik, selalu berbuat baik kepada manusia. Sampai dengan saat ini 33 tahun saya bertugas menjadi polisi, saya belum pernah mendengar ada polisi yang jatuh miskin karena berbuat baik kepada manusia, kepada sesama.